aku. Pakai nama siapa? Iya kan namanya di Indonesia juga pernah itu ada. Namanya siapa? Kristus. Dalam konteks Bible ini, orang banyak itu memakai nama siapa? Namaku itu kata Yesus, kunya itu siapa? Iya Yesus, nama Yesus ngaku-ngaku. Berarti ada Yesus. berapa Yesus? Iya banyak orang ngaku-ngaku, itu yang tidak boleh dipercaya. Sabar dulu, aduh kupingnya perlu diperiksa lagi di THT. Aku kan udah jelaskan, gimana sih? Enggak, saya nggak butuh penjelasan Bapak. Saya ingin menerangkan, membuat statement. Bapak memverifikasi apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan tentang akan banyak orang ya yang datang itu dengan memakai namanya Yesus, betul nggak? Tadi sudah mengatakan iya. Yesus mengatakan akan ada banyak orang memakai nama Yesus. Ada berapa Yesus, Pak? Iya ngaku-ngaku, orang itu ngaku-ngaku. Pertanyaan saya ada berapa? Ada berapa? How many? Ya, Yesus Kristus itu cuma satu. Oke, yang berbicara Yesus. Ya. Dia mengatakan akan ada Yesus yang lain nggak? Iya, maksudnya waspada. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Yesus yang asli akan Yesus yang berbicara mengatakan akan datang banyak orang memakai nama Yesus. Jadi yang dijelaskan Yesus akan ada Yesus yang palsu. Satu Yesus yang asli. Iya, sabar dulu. Supaya Anda masuk room saya itu menjadi cerdas setelah nanti keluar ya. Yesus yang asli adalah yang berbicara. Ini Yesus yang asli. Ya. Yesus yang berbicara ini mengatakan akan ada Yesus yang lain atau Yesus yang palsu. Ada Yesus asli dan ada Yesus yang palsu. Berapa Yesus? Iya, ngaku-ngaku akan ada orang yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Iya, pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya dengarkan. Ada Yesus yang asli. Ada mungkin orang yang bikin ngaku-ngaku nama aku. Dengarkan dulu. Kalau tidak mengikuti nggak apa-apa. Itu aturan Superboy. Itu aturan Superpel yang mengatakan kalau mengakui itu pelanggaran. Kalau di sini tidak. Kalau Anda tidak jujur, itu maka akan pelanggaran menjadi pelanggaran Anda. Kalau Anda tidak jujur. Udah jujur banget itu. Oke, saya ulangi lagi. Aku sebagai Yesus itu maksudnya. Saya ulangi dulu. Ini pertanyaan terakhir ya. Kesempatan terakhir buat Pak pengamat mualaf ya. Saya rasa Anda orang yang cerdas dan akademis. Iya, cerdas lah, lebih cerdas dari kamu. Ada Kristus, ada Yesus yang asli mengatakan akan ada Yesus yang palsu. Ada berapa Yesus? Akan ada Yesus yang palsu. Yesus bukan dirinya, maksudnya orang ngaku-ngaku sebagai dirinya, sebagai Yesus. Itu ya, berarti ada berapa Yesus? Ada memang. Ya, ada berapa Yesus? Sudah. Ya katanya bakal banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai diri Yesus. Alarm apa tadi? Bapak melakukan pelanggaran. Jadi saya rasa Anda tidak capable untuk diskusi dengan secara jujur. Pertanyaan saya Anda tidak mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan saya ada berapa? Berapa itu merujuk kepada angka? Satu atau dua? Tidak disebut satu dua, akan banyak katanya yang ngaku-ngaku. Akan ada banyak. Yang saya tadi simpulkan kepada Anda, ada Yesus yang asli mengatakan akan datang Yesus yang palsu. Ada berapa Yesus? Yang ngaku-ngaku. Orang itu. Saya rasa Anda memang tidak capable ya. Maaf, Anda cuma pura-pura cerdas saja ya. Anda sudah pelanggaran berkali-kali, saya kasih kesempatan. Oke, ada Bro beritakan kebetulan. Selamat malam. Kebetulan apa kebenaran sih ini? Bro? Aku nggak kelihatan karena di sini kebacanya beritakan Jadi kebetulan apa kebenaran ini, Bro? Kebenaran. Oh, kebenaran. Sudah pulang kerja. Apa teman saya tadi diturunkan? Dia pura-pura cerdas. Saya sudah membuatkan peraturan kalau ditanya dia tidak jujur, itu pelanggaran gitu loh. Nah, gitu bunyinya. Iya kan, betul kan?
Bunda Rahma mau masuk silakan. Atau Pak Andi. Ini siapa sih beritakan apa? Penyesatan. Siapa namanya? Kebetulan. Oh, kebenaran. Kebetulan. Hah? Kebetulan. Beritakan Iya, beritakan Kenapa, kebetulan. Beritakan kenapa? Saya masuk karena ada teman saya di sini. Saya masuklah. Oh, naikkan lagi tadi tuh. Kan Kang Dito. Dia pelanggaran, kan kita harus konsekuen dong. Kalau ada orang pura-pura cerdas, ternyata dia hanya mempertahankan supaya berbeda dengan pertanyaan, itu sudah pembodohan itu. Nah, gitu tandanya. Kenapa? Gak usah ketawa. Ya, silakan aja diskusi aja dengan Bunda Rahma, silakan. Ya. Nggak bisa dimut ya, saya. Siapa yang mau ngemut kamu? Gila kamu. Apaan Saya nggak sih? bisa mut sendiri. Ya nggak nyampe lah, lu mau ngemut sendiri gimana sih? Dia mau mute dirinya. Ya, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ya. Ya, kamu berarti perlu belajar sama host ya. Kamu pencet profil kamu, di situ ada mic-nya. Jadi ditutup di situ. Oke? Host yang Sudah ketemu, Dek? Gitu dong. Oke. Cerdas ini, dikasih tahu sekali langsung hebat ya. Mana? Belum kau tutup mic-mu. Kau pencet profilmu. Nah, di situ ada kamera, ada mic-nya. Kamu tutup mic-nya. Ya, silakan. Itu baru pinter itu. Cerdas ini. Sebenarnya murid-murid loh. Orang Kristen ini kalau diajari itu cepet ngerti loh sebenarnya. Tapi ya itu tadi. Oh, gini tuh. Makasih. Oke, silakan. Ya, temanya masih tetap Kristus palsu dalam Bible. Silakan. Nggak jenuh Bang dengan judul ini. Saya sudah bukakan banyak ayat, sudah bacakan, sudah dijelaskan. Nggak jenuh Bang. Ya, silakan. Tergantung narasumber di sini. Silakan. Tuh. Memang agak sulit Supaya kita sih tidak teman-teman. Teman-teman Kristen memang agak kesulitan. Soalnya serba salah. Anaknya Maria kan itu pasti orang mulia toh. Orang mulia nggak mungkin dikutuk. Betul. Tapi ada juga Yesus yang terkutuk di tiang salib. Ya serba salah itu. Yang mana yang mau dipegang? Gini Bang. Kalau kita langsung ambil kesimpulan dengan data yang kita tidak baca secara seksama, maka kita pasti akan kuat-kuatan dengan argumen kita masing-masing. Nah, disitulah debat kusir akan terjadi. Jadi, himbauan aja ya. Kalau mau dengar nggak apa-apa. Bagus, kalau nggak mendengar juga nggak apa-apa. Kalau kita diskusi, ayat mana yang kita angkat? Nah, itulah yang kita diskusikan. Ya ini Lukas 2 nomor 11 coba. Ya. Tunggu sebelumnya gini. Kang Dito, kitab saya terjemahan sama. Bisa nggak Kang Dito? Ya, terserah Bang Handi. Dia pakai Nanti TL. lagi dibilang pelanggaran lagi teng. Trauma dia lihat temennya. Nah, saya trauma waktu Kang Dito nggak mampu jawab kan ke saya pakai terjemahan. Framing aja kau. Mau pakai olah Superboy? Ya, Ya udah coba ya. silakan. Coba ya. Saya tes pakai olah Superboy ya. Lu setuju nggak bro kalau anaknya Maria itu mulia? Enggak. Kita diskusi aja ala-ala kita aja sesuai. Setuju apa enggak anaknya Bunda Maria itu orang mulia? Anaknya Maria itu orang mulia. Justru yang Abang angkat tadi Lukas 2 ayat 11 itu bukan hanya bicara tentang orang mulia. Saya lagi nanya sama lu, kamu setuju nggak anaknya Maria mulia? Setuju lah. Ya udah kau kalah lah.
Jadi teman-teman semuanya, ini beritakan kebetulan menyepakati dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh lawan debat. Jadi mohon maaf nilainya kita kurangi dan merupakan suatu pelanggaran. Baik, kemenangan dimenangkan oleh Bang Handi Selebes. Itu kalau mainan super pel. Mainan super pel itu bro, nggak boleh setuju sama argumentasi lawan. Lu kok nggak ngurus katanya? Ya, kan urusan mereka. Kita kan di sini diskusi aja gitu. Ya, mulai diskusi baru Bang Handi, silakan. Gak usah bawa-bawa si super pel. Superboy. Banyak males. Jadi pertanyaan saya gini, Bang, apakah menurutmu salib itu lambang salib itu lambang kemuliaan atau lambang kutukan? Coba Bang. Ya. Salib itu lambang kemuliaan atau lambang kutukan? Ya, pertanyaan ini tentunya jangan kita hanya menilai dengan satu ayat, karena itu mempunyai ada historinya, ada ceritanya yang harus dipahami pengertian dan maksudnya. Tentunya banyak sekali ayat pendukung. Dan Bunda datanya. Ya kan lu mungkin waktu lu kecil ya, kalau disuruh mak lu ke pasar, lu 2 hari baru balik loh. Lu ke main bola dulu, ke laut lagi, mandi di kali baru pulang loh. Lu tanya sederhana, lu jawabnya muter-muter loh. Ya, Lu kebiasaan dari kecil lu bawa-bawa lu. Itu ada historinya, saya jelaskan historinya. Ada Lu tinggal jawab salib itu tempat mulia apa tempat terkutuk, jawab dulu itu. Karena awalnya salib itu adalah bicara tentang terkutuk, tetapi dalam kutukan itu ada kemenangan terjadi. Itu ya udah tempat kutuk. Udah saya jawab langsung berkat atau kutuk. Karena itu saya katakan kita akan kuat-kuatan kalau cara diskusi seperti itu. Udah dijawab Bunda tempat kutuk katanya. Kalau di room tapi dipakai pengantar karena sebelum dikutuk dia ke pasar dulu, kan ada historinya. Zaman dulu ada yang dikutuk, kemudian dia ke pasar, habis di pasar kan mampir main bola dulu, hujan-hujanan, pulang-pulang diomelin sama emak, bajunya kotor gitu. Bunda Rama udah dijawab. Gini Bang, supaya diskusi kita baik, yang menyaksikannya hampir 400 orang loh. Kalau cara diskusi seperti ini kan orang-orang lain juga menilai. Kan kita diskusi bukan hanya untuk kita aja yang mendengar, tapi 400 orang, 300 lebih lah, hampir 400 yang mendengar. Ya, perjuangkanlah iman kita masing-masing dengan berarti yang kamu betul. sudah mengakui bukan berkat ya, kutukan ya Bang ya? Enggak, ya. Bu. Bunda, saya kan katakan ada historinya. Apa sih? Yang awalnya itu sebenarnya adalah bicara tentang kutukan, tetapi pada akhirnya dari kematian itu maka dia boleh dapat kemenangan bangkit. Bro, berkat atau kalau Bunda saya tanya lu, bro, kalau sen kiri itu belok kiri atau belok kanan? Kita bukan bicara mobil, Bang. Karena itu saya katakan. Enggak, jawab aja dulu. Sen kiri itu belok kiri tapi ke kanan dulu, habis kanan putar balik, salah jalur, lempeng lagi. Nah, ada terowongan putar balik, baru sen kiri belok kiri gitu jawabnya. Tapi kalau diskusi seperti ini, Bang, kita tidak akan bisa memetik sesuatu yang bisa ada nilainya. Kalau seperti ini diskusinya. Jadi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya akan turun. belum apa-apa aku sudah nyerah Bang, jangan nyerah. Ingat loh, ini kesempatan kalian sesuai dengan Matius 28 ya, amanat agung. Ya. Jadikan semua bangsa. Ayat Matius 28 ya, datanya. Kesempatan berdakwah memberitakan Bibelmu. Nah, itu jawabanmu kutukan ya Bang ya? Salib itu kutukan ya? Tidak, Mbak, Bunda. Gini, Bunda, kalau Bunda mau menyampaikan sesuatu, pakai aja dengan data, nanti saya akan balas dengan data yang ada. Galatia 3:13, Bang. Kristus telah menebus kita. Itu. Ya, oke. Kristus ini kan di Bibel yaitu Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk ya. Karena
Kristen, karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi di situ ditekankan bahwa terkutuk orang yang digantung. Ya tahu? Kalau di situ terkutuk orang digantung, ya yang kau tuhankan ini kan orang yang digantung dan itu terkutuk. Berarti salib itu lambang kutukan, bukan berkat. Ya kan? Nah, parahnya lambang kutukan ini Anda jadikan sebagai suatu karya keselamatan. Padahal iblislah yang terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Seperti kita baca di Matius 5:45 ya. Orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Ayo bang, gimana itu? Itu sangat jelas bang. Berarti kalau kau menolak berat rasanya kau mengatakan anak Maria itu terkutuk, berarti yang kau tuhankan bukan anak Maria. Karena kalau kita baca Bible, ketika dia dibaptis ya, ketika Yesus anak Maria dibaptis, terbuka langit ya, dia berdoa, kemudian langit terbuka, terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi dia dikasihi, nggak mungkin dia dikutuk, dia dimuliakan. Allah telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus, dimuliakan dia, masa dia dikutuk? Artinya yang kau tuhankan yang terkutuk itu ya bukan anak Maria, Mesias-Mesias lain, Kristus-Kristus lain. Ayolah bang, coba tengok bagaimana kita caranya membuktikan. Kita lihat pengakuan Paulus ketika dia mengaku bertemu Kristus di Antioch, perjalanan ke Antioquia. Ya kan, kaukah itu Tuhan? Saulus, kau telah menganiaya aku, kaukah itu Tuhan? Nah, disitulah Paulus itu memulai pengajarannya tentang Kristus ini yang datang kepadanya. Itulah mulai muncul itu ajaran Kristen dengan surat-suratnya. Dideteksi bahwa itu bukan Kristus asli yang anak Maria karena ajarannya berbeda, bertolak belakang apa yang diajarkan oleh Yesus anak Maria kepada pengikutnya dengan apa yang diajarkan oleh Paulus yang ngaku-ngaku dia dipilih oleh Kristus yang nggak jelas itu ya. Kalau aku bilang sih itu Kristus palsu. Karena Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang ngaku-ngaku bahwa dia ketemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Karena kedatangan Yesus itu seperti kilat yang menyambar dari barat ke timur dan semua akan meratap. Jadi tanda-tanda itu enggak ada, jadi bisa diindikasikan itu Mesias palsu, Kristus palsu. Ingat ya, Mesias itu bahasa Ibraninya Mesiah, bahasa Yunaninya itu Kristus masuk ke Indonesia. Mesias yang diurapi. Nah, itu bang. Jadi apa yang kata Yesus? Dari buahnya lah. Buahnya apa ya kalian ini? Apa yang kalian imani berbeda dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang hukum-hukum Taurat, tentang segala sesuatu. Sangat berbeda. Jadi ya kalian itu pengikut Kristus palsu yang diproklamirkan oleh si Paulus dengan surat-suratnya yang 13 itu bang. Nah, ini adalah hasil dari buah itu. Silakan bang. Jangan ngambek lah bro. Nanti aku open cam lo kalau kamu ngambek lo. Lanjut. Nih ketawa nih ya. Ini ya. Memang ceramah yang sangat panjang. Terima kasih atas ceramahnya. Walaupun dengan ayat-ayat yang di penggal-penggal, nggak apa-apa. Ya. Itu kan hak ibu dalam menilai. Penggal. Ya. Mana di penggal-penggal bang? Coba saya sedikit edukasi ya bang ya. Coba kita ke Kisah Para Rasul ya. Ya.
edukasi Bunda kan udah panjang lebar edukasi saya. Oke, silakan tanggapilah. Ya. Ya. Oke. Pernyataan bahwa apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 13 ini berarti adalah Kristus yang lain menurut Bunda dan menurut abang-abang yang ada. Tetapi kalau kita tanpa Bible pun saya bisa katakan bahwa yang dimaksud dengan Kristus di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Lukas 2 ayat ke-11 itu adalah Kristus yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat aspek sejarahnya saja, bahwa tenggang waktu dari Yesus masih hidup dengan masa Paulus, itu orang-orang yang hidup bersama Yesus masih hidup. Saksi-saksi sejarah tentang Kristus itu masih hidup. Bukan cuma 1-2 orang. Ada murid-murid Tuhan, ada 70 murid Tuhan, ada yang tahu tentang Kristus. Pada saat kita katakan bahwa itu Kristus yang lain yang dikatakan oleh Paulus, tentunya orang-orang itu akan menegur Rasul Paulus. Paulus akan malu. Kenapa? Kenapa banyak saksi yang melihat akan hal itu? Kenapa dia harus mengatakan bahwa ada Kristus yang terkutuk? Tetapi mereka mengerti apa maksud Rasul Paulus. Karena itu dikatakan juga Petrus yang adalah ketua Rasul menyaksikan tentang tulisan-tulisan dari Paulus. Semua tulisannya disaksikan oleh Petrus, menyatakan bahwa itu adalah tulisan Paulus, disetujui oleh tua-tua rasul-rasul pada masa itu. Tentang masa dan waktu itu berdekatan dengan tunggu saya fokus dulu karena ada yang buka kamera itu. Tentang waktu dan masanya mereka itu sangat berdekatan, Bunda. Saya saja yang hidup pada masa ini, saya tahu cerita tentang kemerdekaan karena banyak sejarah yang menceritakan. Banyak sejarawan yang menceritakan. Dan tidak mungkin sejarah itu dapat membelokkan karena masih banyak saksi. Saya tahu tentang kemerdekaan, bagaimana Indonesia bisa merdeka. Demikian juga keadaan pada masa itu, waktunya sangat dekat, Bunda. Kalau kita pakai akal, kepikiran kita, waktu dengan waktu 700 tahun, kemudian dengan waktu pada Rasul Paulus, maka kita akan pasti lebih percaya dengan waktu yang satu kejadian yang terjadi. Jadi pada saat teman-teman menyatakan, yang ditulis Rasul Paulus ini adalah Kristus yang lain, tentunya hal itu sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Teman-teman mengangkat ayat-ayat yang seolah-olah menyatakan bahwa ini bertentangan kayak ini, padahal semua itu saling melengkapi kalau kita mengerti tentang Lukas 2 ayat ke-11 dan Galatia 3:13. Jadi secara akal saja itu sudah sangat bertentangan. Cobalah lihat sejarahnya, waktu yang ada, waktu masa Paulus dan masa waktu itu masih hidup, banyak masih hidup murid-murid Tuhan. Sampai situ aja, Bunda. Itu peringatan Yesus di Matius 24, 23, 24 coba kita. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dari mereka, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa kita menilai bahwa yang datang ke Paulus ini adalah Kristus palsu? Karena ajarannya bertentangan. Ajaran Paulus ini tidak diterima oleh Petrus. Gak ada pengakuan Petrus ya tentang ajaran si Paulus. Mereka berbeda. Maka diadakanlah konsili Yerusalem. Ya, gak diterima tuh ajaran si Paulus oleh Petrus, murid asli Yesus. Akhirnya mereka berpisah. Duduk semeja pun gak mau mereka ini murid asli Yesus ya, karena mereka tuh gak haram babi, sementara ajaran Paulus ini babi dibolehkan, nggak ada yang haram, ya, tidak seorang pun diperbolehkan untuk melakukan hukum Taurat. Sementara
pengikut asli Yesus, murid-murid Yesus itu taat dengan hukum-hukum Taurat. Nah, kenapa mereka berpisah, bersimpang jalan? Karena tidak berkesesuaian. Bukti bahwa si Paulus itu ditolak karena tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus, anak Maria. Dia membawa ajarannya ke Italia sana. Buktinya sekarang pusat kekristenan di Italia, Vatikan sana, Roma. Ya, tidak berkembang di Yerusalem sana, di kota kelahiran Yesus. Itu pun Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Sekalipun si Paulus ini ingin mengembangkan ajarannya di Yerusalem, nggak diterima dia. Karena orang-orang Yerusalem itu taat dengan hukum-hukum Taurat. Karena dia mengimani apa yang diberikan kepada Musa. Torah itu, Yesus ini hanya pelanjut estafet. Ya, itu pun dia ditolak. Tapi dia tidak pernah dianggap bahwa dia itu Tuhan oleh orang-orang Israel sana. Karena Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini, inilah jadi kesempatan si Paulus dengan melegalkan ajarannya. Ngaku dia bahwa saya ketemu Mesias. Supaya kenapa? Supaya ajaran yang dia bawa ini diterima. Ini kan pengakuan sepihak nih. Dia yang mengklaim dia ketemu Yesus. Dia mengklaim. Yang menulis pun ini orang Yunani, Lukas. Enggak dikonfirmasi oleh si penulis yang lain. Misalnya Matius, Yohanes, Markus. Enggak, cuma Lukas. Lukas orang Yunani. Nah, inilah yang mengkonfirmasi pernyataan si Paulus yang menulis tentang pertemuannya dengan Yesus katanya. Ya kan? Nggak ada yang penulis-penulis lain, dan dia pun yang menyampaikan bahwa dia mengklaim dirinya adalah rasul, si Paulus sendiri. Pengakuan dari murid-murid misalnya Petrus atau yang lain, nggak ada yang mengakui kerasulannya, ya kan? Dia mengklaim, aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku, aku rasul bagi orang yang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang yang tidak bersunat, artinya untuk orang-orang berkuluk. Memang jadi fix memang ajaran si Paulus ini yang berasal dari Kristus palsu itu, yang dia mengaku ketemu itu kan. Nah, inilah ajarannya, buahnya inilah kalian semua. Kristus palsu itu dengan ajaran-ajaran Kristen yang kalian imani sekarang ini. Dan itu menyesatkan. Kata Yesus, dan akan menyesatkan banyak orang. Ya kan? Gitu teman ya. Jadi kalau kita kembali kepada Bible, anak Maria, Yesus anak Maria itu dimuliakan, dikasihi, tak mungkin dia dikutuk. Silakan. Ya, kasih Bunda. Jadi penjelasan Bunda bahwa memang Petrus ini tidak terima Rasul Paulus, bahkan mereka tidak, apa kata Bunda, tidak semeja. Ya, Iya. Bahkan pelajaran itu menyesatkan, tidak diterima oleh Rasul Petrus, gitu Bunda. Iya, baca di Ya. Galatia 2 11 Ya, sampai 14. Oke. Ya. Jadi pernyataan Bunda itu kita tahu bersama, Petrus pun mempunyai tulisan di dalam kitab Petrus, 1 Petrus 1. Di situ dikatakan, daripada Petrus Rasul Kristus kepada segala orang pilihan yaitu musafir. Jadi itu adalah tulisan dari Petrus sendiri. Pernyataan Bunda yang menyatakan bahwa Petrus tidak terima Rasul Paulus, Bunda bisa baca di dalam 2 Petrus pasal 3 yang ke-15 dan 16. Saya baca aja ya, bunyinya gini Bunda. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus. Sekali lagi ya saya bilang, demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, ini perkataan Petrus loh Bunda, sudah menyuratkan kepada kamu sekedar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti.
Maka orang yang tiada berpelajaran hanya tahu baca comot-comot ayat, dan yang tiada tetap itu memutarbalikkan seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi Paulus itu di dalam KPR 15 itu ada namanya pertemuan rasul-rasul. Jadi setiap suratan dari Rasul Paulus itu dipertanggungjawabkan di depan ketua-ketua. Jadi pernyataan Petrus ini dia berdiri sebagai saya yang adalah ketua rasul, itu pernyataannya. Dia adalah ketua rasul pada masa itu. Kalau Bunda bisa baca dalam KPR atau Kisah Para Rasul 15, itu ada pertemuan di Yerusalem. Paulus pun ikut. Dan suratannya dipertanggungjawabkan. Dan sekali lagi, kalau kita pakai akal, maka tenggang waktu antara Yesus dan Paulus itu tenggang waktunya tidak sangat jauh, hanya berjarak mungkin 20-an tahun. Dan bahkan orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus banyak yang masuk hidup pada masa Paulus. Ceritanya pada saat dia mau memasukkan satu cerita, tentunya banyak yang akan menentang dia. Dan di sini dengan pernyataan yang tegas dari Rasul Petrus katakan bahwa itu dipertanggungjawabkan, Bunda. Jadi bukan dikatakan bahwa Petrus tidak duduk semeja, itu pernyataan yang salah, Bunda. Tapi Petrus dia katakan yang dikasihi itu. Dikasihi. Artinya tidak ada pertentangan. Tapi mereka tetap ada dikatakan dikasihi. Jadi ternyata pernyataan Bunda sendiri dipatahkan sendiri oleh firman Tuhan. Jadi ya itulah, Bang. Oke. Itu saja. Oke, kita kasih data ya. Ketika si Paulus makan bersama murid-murid Yesus yang lain, kemudian datanglah Petrus. Sahabat dulu Galatia. Mana ya, sebentar. Saya ambil kutip semua di situ ya. Nih. Ya, saya izin ya mau ke belakang enggak lama, cuma menit ya, saya enggak lah. Tahan juga. Ya. Oh, jangan lama, Bang ya. Aku mau baca ke belakang. Ketika murid-murid Yesus menghindari, tidak mau duduk semeja dengan si Paulus karena makan babi. Enggak lama, Bang. Bunda. Jangan lama, Bang ya. Ya, silakan. Apa ya, kadang-kadang mereka diskusi ke belakang ya. Banyak minum dia, banyak minum sambil banyak minum kali dia ya. Belum ketengok tuh ada orang Islam diskusi, dia minta izin ke belakang. Tahu lah kalau ke belakang kan pasti kamar mandi tuh. Belum ketengok ya kita yang orang Islam tuh. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Jangan dibilang terkancing-kancing, jangan. Jangan, pelanggaran nanti ya. Nggak boleh nyerang pribadi. Pelanggaran. Oh, gimana caranya nih? Ya, ini nggak ada yang mau bantu gitu. Hotelnya cuma satu. Nanti ngerasa dikeroyok, tapi kita semuanya kondusif ya. Selain Bunda Rahma nggak ada yang ngomong lah. Inilah bagusnya diskusi di tempat Muslim gitu loh. Ya, dibanding sebelah Muslim naik satu, di mute, buka data nggak dikasih, suara mau ngomong nggak dikasih. Nah, itu kan, makanya lebih nikmat loh diskusi di tempatnya Muslim, dikasih ruang untuk berpikir. Spiritnya. Jangan teman-teman, jangan. Ya, baik. Ya, udah balik, silakan. Ya.
Ya Bang, kau tadi menyinggung tentang konsili Yerusalem ya. Yerusalem itu karena mereka berseteru ya, Paulus dengan murid-murid Yesus itu berseteru. Diadakanlah konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem ini ya, mereka memutuskan, oke, karena ini ajaranmu, si Paulus ini nggak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus anak Maria, oke. Paulus rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel, untuk orang-orang berkuluk. Nah, itu mereka memisahkan diri ya. Artinya ajaran si Paulus ini nggak diterima oleh murid-murid Yesus, ya kan? Dia sendiri, Paulus sendiri mengaku itu di dalam Bibelmu bahwa dia adalah rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkuluk. Makanya dia bawa ajarannya itu kepada Roma sana Vatikan. Nah, ketika diadakan pemilihan pengganti Yudas ini kan sudah tidak ada ya. Murid-murid ini, murid-murid Yesus yang asli ini ingin mencari pengganti Yudas. Kenapa kalau mereka setuju dengan si Paulus ini, kenapa bukan Paulus yang terpilih? Justru pilihan mereka ya, setelah mereka sepakat dan mengambil sebuah mufakat, mereka memilih Matias, bukan memilih Paulus loh. Artinya memang Paulus ini nggak diperhitungkan, sesat di ajarannya, bertentangan. Bayangkan saja pembuktiannya kalau kita masuk kepada surat-suratnya, ya kan? Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat di Matius 5:17 kan? Atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum kiamat loh. Tidak satu titik, satu iota pun dari hukum Taurat itu batal, lenyap. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Coba. Tetapi kata si Paulus, ya kan, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hebat kan? Paulus lebih hebat daripada Tuhan. Dia membatalkan hukum Tuhan. Hukum Taurat ini kan berasal dari Tuhan, diberikan kepada Musa. Yesus ini hanya pelanjut, estafet Yesus. Makanya dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Pelanjut dia. Tapi sayang itu pun ditolak dia di bangsanya ya. Dan ketika dia Yesus terangkat, diambil kesempatan si Paulus ini pengakuannya itu melihat Kristus palsu. Nah inilah yang kalian imani saudara-saudara ya. Harusnya kalian tuh baca kisah para rasul tuh ya. Bagaimana pengakuan si Paulus itu. Itulah cikal bakal adanya Kristen tuh. Perjalanan Paulus ke Antioquia. Tadinya sebelum Yesus terangkat nggak ada Kristen, belum dikenali Kristen, belum familiar itu Kristen ketika Yesus masih ada. Yesus terangkat baru ada tuh Kristen. Perjalanan ke Antioquia oleh si Paulus lah, setahun mengajar di sana, barulah murid-muridnya disebut Kristen. Tuh baca kisah para rasul tuh biar kau tahu sejarah Kristen itu bagaimana. Bagaimana si Lukas mengisahkan. Bla bla, kemudian ada Ananias. Ini penglihatan semua loh, penglihatan nih, rekayasa Lukas. Ini bukan Paulus yang ngomong, Lukas yang menulis ya. Kemudian datang Ananias menumpangkan tangannya di atas kepala Paulus, kemudian bla 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 segala macam. Itulah yang mereka katakan Paulus dipilih oleh Yesus. Padahal itu penglihatan, nggak jelas pengakuannya, klaimnya. Inilah yang kalian imani sampai sekarang ini. Hasil dari pernyataan si Lukas bahwa Paulus dipilih oleh Yesus, Kristus palsu ini, inilah menelurkan 13 surah-surah itu. Inilah ajaran si Paulus yang sampai kepada kalian. Makanya kalau kita diskusi saudara, nggak nyambung dengan ajaran Yesus. Apa yang kalian imani itu nggak nyambung. Kemudian dibawa ke Roma Yunani sana, diformulasikan, dikawinkan dengan ajaran pagan. Jadilah bla bla, ya, jadilah deal segala macam dengan Kaisar Roma sana. Diambillah tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, supaya ada klop, ada penyatuan nih pagan dengan apa yang dibawa si Paulus. Jadi 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari diperingati sebagai
Natal, kelahiran Yesus yang kalian imani itu, padahal itu adalah Kristus palsu. Ya. Jadi klop sudah. Jadi teman-teman, saudara Kristen, ajaran kalian itu tidak nyambung sama sekali dengan Yesus anak Maria. Nyambung. Ya kan? Tapi Paulus itu gentle ya. Dia mengaku, memang aku ini rasul bagi kalian. Aku rasul, walaupun bagi mereka aku ini bukan rasul, tapi bagi kalian ini Kristen. Bagi kalian ini aku rasul. Ya kan? Aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berpuluh. Nah, itulah. Jadi kami kadang terheran-heran ya kalau kalian menganggap yang dipaku terkutuk itu Yesus anak Maria. Itu bukan, bro. Anak Maria itu mulia. Tuhan sendiri berfirman, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berkenan. Artinya dia diridhoi. Nah, gitu Bang, silakan. Masuk Bang Dito. Mungkin dia ini. Ada, ya. Saya dengar. Ya, dari semua penjelasan Bunda saya dengar pernyataan Bunda yang ya Bang. Terima kasih. Saat pemilihan di pertemuan di Yerusalem itu bukan pemilihan murid, Bunda. Ya bukan. Itu konsili, beda. Bukan, kau salah tangkap lagi, bro. Bukan pemilihan murid ya. Itu pemilihan Matias, bukan. Pemilihan Matias itu konsili di awal. Konsili Yerusalem itu pemisahan ajaran Petrus dengan Paulus. Berbeda mereka, pisah. Matias beda lagi. Ya, itu pemilihan kan yang menggantikan Bunda tadi Yudas. mengatakan bilang bahwa mereka tidak pandang Paulus. Justru yang pemilihan yang dipilih itu Matias, bukan Paulus. Ya toh Bunda. Ya itu saya catat. Dari situlah Bunda berargumen bahwa yang dipilih Matias. Tapi sudahlah, walaupun catatan saya seperti itu, udah. Gini Bunda. Kalau benar Paulus itu, Bang. Ya. Kalau ajaran Paulus Bang berkesesuaian dengan murid-murid asli Yesus, harusnya Paulus yang dipilih, karena Paulus mengaku aku terpilih sejak dalam kandungan. Pengakuannya gitu kan, klaimnya. Harusnya dia yang dipilih menggantikan Yudas. Fakta bukti di lapangan dia tidak terpilih, pilihan jatuh kepada Matias. Oke, iya, itu pernyataan Bunda. Oke. Benar-benar. Ya Bunda ya, gantian ya. Boleh. Ya. Pernyataan Bunda menyatakan bahwa kenapa tidak dipilih Paulus? Perlu diketahui sebelum adanya pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu di Kisah Rasul 2. Nah, yang namanya Raya Pentakosta itu terlebih dahulu di KPR 1, Kisah Rasul 1 itu pemilihan Matias. Jadi pemilihan Matias itu sudah dipilih Bunda lebih dahulu. Baru sedangkan pertobatan Paulus itu kan nanti di KPL 9. Itu Matias sudah lama menjadi rasul. Sudah dipilih lebih dulu. Belum bertobat ini Paulus. Kan masih terjadi penganiayaan sampai Stefanus mati dirajam disetujui oleh Paulus. Kemudian Paulus mendapat kuasa untuk menyiksa orang Kristen pada masa itu bicara tentang panggilan kepada Paulus. Kenapa yang dipilih Matias pada masa itu? Karena Paulus kan belum bertobat. Sedangkan dalam pemilihan rasul-rasul itu yang memilih bukan murid-murid rasul yang memilih Bunda. Rasul-rasul itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Gitu. Dan Bunda tetap berkeras bahwa pengajaran Rasul Paulus itu nggak diterima di dalam konsili atau pertemuan di Yerusalem itu pemisahan. Padahal di dalam pertemuan itu diberitahukan tentang bagaimana pelayanan yang ada. Ada pertentangan tentang hal bersunat, karena kita tahu banyak juga pengikut Kristus yang masih memegang peraturan Yahudi pada masa itu. Nah, itulah yang jadi perdebatan, bahkan tentang makanan, sama seperti Bunda katakan. Tetapi yang jadi keputusan dari tua-tua rasul bahwa tentang makanan untuk orang yang di luar Israel itu yang dinajiskan adalah darah. Darah tidak bisa kita makan darah sebagai manusia.
Dan ada dua, yang kedua saya sudah lupa yang kedua. Tetapi di dalam suratan Paulus sangat jelas dikatakan bahwa Rasul Petrus sebagai ketua rasul itu melihat akan pengajaran Paulus itu, diawasi. Enggak sembarangan mereka mengirimkan surat kiriman kepada sidang jemaat yang ada pada masa itu. Tetapi harus dalam pengawasan otoritas kerasulan. Karena itu dalam suratan Rasul Petrus dijelaskan. Saya baca kembali kalau Bunda, seolah-olah Bunda nggak ngerti yang saya baca tadi, saya baca kembali ya gini. Ini perkataan Rasul Petrus loh. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus. Jadi Rasul Petrus berkata begini. Demikian juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, sudah menyuratkan kepada kamu sekedar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi, sebagaimanapun pernyataan teman-teman, sebagaimanapun teman-teman mempertahankan bahwa Galatis 3 atau Galatis 1 ayat 13 itu tentang Kristus yang lain, ayat ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa itu bicara tentang Kristus yang sama seperti yang di dalam Lukas 2 ayat ke-11. Itu tidak bisa dipungkiri, karena lihat saja kita pakai akal logika dari latar sejarah masa atau waktu pada masa itu sangat dekat. Jadi tidak pelanggaran ya, karena udah jauh melebar. Lebar. Itu saya yang melebar ya. Oke, Dang. Oke. Ini kalau tentang Paulus, saya sekaligus moderator. Tanggapi dulu setengah menit, Bang. Ada dia keliru tadi ya. Saya kasih tahu Bunda. Beliau ini tidak menggunakan TB, beliau ini menggunakan TL, ya. Tapi penjelasannya tadi saya mengikuti kok makin melebar gitu loh. Coba saya request dulu 2 Korintus pasal 12 nomor 16 menurut TL itu bagaimana? Silakan. Oh, jangan dia lari ke TB lagi. Enggak, saya selalu pakai TL. Kitab saya TL, Bunda. Itu yang saya pakai, saya akan diganti kitab. Oke, sebelum ke situ saya tanggapi dulu sedikit ya, baru kau tanggapi tadi, Bang. Kau bilang tadi Tuhan yang memilih si Matias itu. Enggak. Baca tuh Kisah Para Rasul 1. Saya bilang 25, salah. 26. Bunda salah dengar. Petrus yang memilih, Bang. Murid-murid yang memilih. Iya. Ya, murid-murid yang memilih. Dan mereka mengambil undi. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu. Jadi cukup 12 menggantikan. Jadi kalau kau nggak tahu isi Bibelmu, jangan terlalu banyak ini, Bang ya. Jadi Petrus yang memilih ya, murid-murid. Salah dengar mungkin Bunda. Saya katakan yang memilih. Bunda salah dengar. Yang memilih rasul-rasul itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sedangkan Matias dipilih oleh murid-murid murid-murid Yesus. Petrus bersama murid-murid yang lain. Petrus itu murid-murid Yesus kan, Petrus dan yang lain-lain. Itulah mereka yang benar. Udah putuskan. Yang memilih rakyat, yang memilih rakyat. Udah. Presiden, Bang. Jadi itu, Bunda. Jadi itu tanda bahwa Yesus itu, Bang, Paulus itu enggak masuk Yesus yang memilih murid-murid, tetapi Matias dipilih oleh murid-murid Yesus. Itu aja. Iya. Dan itu ayat mana akan kita mau bandingkan? Bagaimana Matias dipilih oleh Yesus? Yesus sudah terangkat. Oke? Aduh. Yesus sudah terangkat, Bunda, Bang. Ngerti juga. Yesus sudah terangkat. Bunda. Dengar dulu. Dengar. Kau bilang bagaimana Yesus yang pilih? Yesus ini sudah terangkat karena Matias ini menggantikan Yudas. Dan setelah terjadi pembunuhan itu, kemudian Yudas gantung diri toh, metong. Kemudian berapa lama kemudian dicarilah penggantinya. 12 rasul siapa yang pilih, Bunda? Jadi intinya, Bang, menurut kami ya,
Yesus itu dimuliakan. Salib itu lambang kutukan. Jadi yang kau imani itu, yang kau tuhankan itu ya. Bunda, yang memilih 12 rasul siapa, Bunda? Ya Yesus. Iya, itu yang saya bilang. Kenapa? Gini, Tetapi Bang. Matias bukan. Kalau itu saya Yesus, kasih tahu kau bagaimana Bunda. penipuannya si Paulus, Paulus mengklaim dirinya terpilih sejak dalam kandungan. Fakta bukti Saya tahu kebohongannya, ayatnya, Bunda. dia Saya tidak tahu terpilih. semua. Bentar Bang. Fakta bukti kebohongan Paulus, dia tidak terpilih dari antara 12 murid itu. Padahal dia ngaku, aku sudah terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Ini kan kebohongan nih, ya kan? Kemudian apa katanya di Efesus kalau nggak salah? Apa yang aku katakan, aku berbicara bukan menurut firman Tuhan. Nah, silakan Bang Kang Dito. Iya. Coba dibaca dulu menurut TL-nya 2 Korintus 12 nomor 16. Supaya sebenarnya sih Bunda Maria menggiring kemana-mana itu supaya tahu, beritakan ini supaya ngerti kalau Paulus ini penipaung gitu loh. Gimana? Coba dibacain 2 Korintus 12 nomor 16. Ayat berapa? 16. Ya, ayat 16. Tetapi biarlah begitu, aku ini tidak membebankan kamu dengan sebab cerdik. Terus Aku tangkap kamu dengan muslihat. Tipu Muslihat daya. itu jadi kalau di TB itu ditambahi kamu katakan. Kalau di TL tidak ada kamu katakan. Nah, kelemahannya orang yang pakai TL ada di sini. Ini pengakuannya, betul ya? ya, Bro. Ini ceritanya ini ayat ini berbicara tentang sikap Paulus meniadakan segala kecelaan daripada lawannya. Jadi dalam cerita itu Poinnya artinya, adalah penipuan, betul ya? Muslihat ya? bukan penipuan. Coba kamu baca yang di TB sekarang tanpa kamu katakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, Akal budi. tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ya udah. Bukan licik, Bang. Parah kalau dia pakai TL ya. Cerdik. TL Cerdik, mengatakan kan? cerdik. Ya, TL mengatakan cerdik. Di TB ditambahi kamu katakan supaya menjadi tuduhan. Tetapi sudah ketahuan Paulus yang gitu loh. ngomong. Jadi Dia ketahuan. tuduh orang yang menuduh Paulus. Bagaimana itu ya penerjemah, aduh tipu dayanya. Kebongkar kan Bunda ya? Kebongkar ya Bunda ya? Kalau kita udah lama Iya. kita tahu ini Oten yang belum tahu kayaknya. Iya. Satu lagi tentang Sabar, Bang. Saya mau membaca dari awal supaya saya mau pahami apa mau ceritain. ya nanti aja kau pelajari sendiri, jangan kau baca di sini. Kan kamu baru mau belajar. Gini, Bang. Tapi kembali ke substansi. Ini kan hubungannya dengan Kristus palsu. Nah, pengakuan Paulus ini sudah menjawab semuanya. Kristus yang dia katakan menjadi kutuk, mengambil di Taurat, ya, di Ulangan 21, dia terkutuk mati di kayu salib. Ini semuanya adalah kecerdikan atau kelicikan Paulus itu melakukan tipu daya terhadap kalian. Ya itu nggak ada salah lagi. Nah, coba kita lihat sekarang kejadiannya Yudas. Yudas itu katanya mati gantung diri. Ya kan? Kalau gantung diri itu kenapa? Kok lambungnya robek? Bukannya Yesus yang ditucuk lambungnya. Ayo. Sudah mendekati ini ke Kristus palsu ini sekarang ini. Gimana Bang Handi? Mungkin komentarnya Bang Handi. Kalau Bunda Rahma, ayo. Dan tafsiran Matius 26 ya, ketika dia mengaku melemparkan uang
pengkhianatannya itu kemudian pergi menggantung diri. Menggantung diri pada masa itu hanya dengan cara disalibkan. Ayo, itu tafsiran Bapak Gereja loh. Menggantung diri pada masa itu hanya dengan cara disalibkan. Jangan-jangan Yudas yang dirasuki iblis, yang mati terkutuk. Ini semua jalannya iblis. Oh Mama lanjut. Gini, Kang Dito mengambil ayat tadi dalam 2 Korintus yang saya selalu katakan kalau membaca suratan itu janganlah hanya sepotong ayat. Iya, tapi kita combine dengan rasional gitu aja. Kita mengetahui bahwa dari cerita itu ternyata dia tidak mengambil laba, dia tidak mengambil untung dari mereka. Tetapi artinya dengan muslihat itu artinya apa? Walaupun dia tidak mengambil untung, yang penting jiwa kamu dimenangkan untuk kerajaan surga. Waduh, interpretasi balik lagi ke Paulus. Mana ada? Karena itu ayat 17 dia bilang begini. Sudahkah aku mengambil laba? Saya tanya Bang, saya tanya nih, pembuktiannya ya, kita uji pembuktian nih. Kenapa ajaran Paulus dan Yesus berbeda? Kalau memang yang mendatangi itu adalah anak Maria, kenapa ajaran Paulus dengan Yesus berbeda? Ayo. Gini, yang mengatakan kenapa ajaran Paulus dan Yesus pembuktian? Biar dia jawab dulu, biar dia jawab dulu. Iya. Iya. Saya lupa juga. Kenapa ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda? Yang mengatakan kenapa ajaran Paulus dan Yesus itu bunda. Tapi bagi kami, pengajaran Paulus dan Yesus itu sama. Tetapi orang yang tiada berpengertian memutarbalikkan akan maksud ayat itu. Sama seperti ayat yang tadi diputarbalikkan. Oh, itu adalah muslihat. Kita kasih bukti aja. Buktikan. Padahal kalau kita baca cukup. Sekarang ini nih, saya ambil deh. Ada Bapak Anda ini mengatakan sama, Bunda Rama mengatakan beda. Sila Bunda Rama dulu buktikan kalau berbeda. Silakan. Ajaran Yesus ya, ketika dia berkata di Matius 5:17, janganlah kamu menyangka, beritakan bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dan para nabi itu kan Yesaya, Mazmur, segala sesuatunya kan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, sebelum kiamat terjadi, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan. Nah, coba kita tengok apa kata si Paulus. Ya, dia mengatakan dengan surat-suratnya ini, ya Taurat itu kutuk. Kamu tahu bahwa ini Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba. Sama enggak? Ya enggak lah Bang, bertentangan. Tidak seorang pun dibenarkan. Tidak seorang pun artinya tanpa terkecuali. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu bertentangan tuh. Ya cukup. Jadi bertentangan, kamu coba berita kebenaran. Kalau sama, yang mana yang sama? Silakan. Itu sebelum semuanya jadi. Jangan dibantah benar, sama kau buktikan ajaran Paulus dan ajaran Yesus sama gitu loh. Silakan. Kan ini tiba-tiba ditunjuk. Saya cari ayat yang sama. Saya akan cari banyak ayat yang sama banyak. Kita cari ayatnya. Ya. Ini pesan Yesus dalam Matius. Gini. Pesan Yesus. Yesus pesan apa? Gini.
Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Roh, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka terlalumu aku ini mau serta dengan kamu senantiasa hingga kepadaku sudah. Ya, cukup kalau yang itu Paulus digenapi itu oleh ada. Rasul Paulus. Dia Yang mana yang sama? kan ke negeri kafir. Itu digenapi, Bang. Sampai ke penjuru, sampai ke mana-mana tempat. Coba baca aja KTR, itu enggak cuma satu ayat, banyak ayat yang menyatakan hal itu. Ajaran Paulus dengan Yesus yang kita bahas, jangan dulu ke situ, Bang. Ya Iya Allah. kan pernyataan saya kasih. Coba berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus, coba. Tadi Ya, saya kan saya sudah kasih membuktikan banyak. bahwa bukti bahwa yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus palsu, karena ajaran Yesus anak Maria berbeda dengan apa yang diajarkan oleh si Paulus. Berbeda. Itu bukti bahwa ya beda Kristus palsu tuh yang kalian imani sekarang itu, yang mati terkutuk tuh. Sekarang buktikan, Bang. Bunda yang Jangan menyatakan bilang, itu berbeda Bunda. dan Kristus. Persamaannya mana, Bang? Kan tinggal kau tunjuk bukti, kan pembuktian perlu, Bang. Pernyataan Bunda yang menyatakan bahwa itu berbeda. Saya sudah tunjukkan ayatnya, Bapak, itu tidak berbeda. Sudah sangat jelas saya tunjukkan, tetap Bunda bertahan bahwa itu berbeda. Sampai sejarahnya saya sudah bilang, tenggang waktunya sangat dekat. Apa Jadi yang kalau kau itu berbeda, satu pun kau tunjuk, Bang? Coba gini caramu kayak tadi kan. Misalnya kau kutip dulu pernyataan Yesus anak Maria. Kemudian kau kutip pun apa yang disampaikan surat-surat si Paulus, itu baru kita tahu perbedaannya atau persamaannya. Sekarang silahkan pernyataan Yesus kemudian kau kutip yang kau bawa tadi tuh Bapak Firman Roh Kudus. Aduh Mama itu sisipan, jangan kau ke situ dulu. Kita enggak sedang membahas kan gimana? Kan Trinitas, kita iman saya bahas ini meyakini pengajaran asli, Bunda. Mesias palsu nih, Kristus palsu atau pengajaran Yesus anak Maria yang dimuliakan. Silakan buktikan, Bang. Kalau nggak bisa kau buktikan, itu fix bahwa kau pengikut Kristus palsu, penyesat. Lah, Bunda. itu kan kata Yesus wanti-wanti. Nanya sudah banyak yang saya buktikan. dan Nah, kan mengatakan mulai argumen curhat. Bunda. Nggak bisa kasih data, Semua, tapi Bunda tak curhat. bertahan. Udah. Ya, Mama Ini juga inilah udah jam 10 malam. Alasannya banyak kali pun teng-tong. Pengtong. Ini ada teman-teman saya yang lain, silakan dengan mereka aja. Saya hanya berpesan begini, Bang, ya. Ini kita tidak akan memaksakan. Ini imanmu ya. Akan dengan hanya 2 ayat saja, Bunda. Pelanggaran. Jadi nggak ada, Bang, ya. Kok nggak bisa buktikan, Bang, ya, nggak apa-apa. Udah banyak, Bunda. Kita udah tahu. Orang-orang pun yang paling penting kan orang yang mendengar, sudah mendengar akan semua ini. Iya, Bang, benar-benar, Bang. Itulah. Yang paling pokok kan bukan tentang Mendengar. kita. Saya Orang tidak sudah bisa- mendengar ya, orang sudah menyimak bahwa kalian Ya. tidak bisa membuktikan bahwa ajaran anak Maria Yesus asli dengan ajaran yang mendatangi si Paulus yang Kristus palsu itu sama. Tidak bisa kalian buktikan kan? Artinya berbeda. Yang mendatangi Paulus di Antioquia, perjalanan ke Antioquia dengan yang Yesus anak Maria beda. Artinya yang kau tuhankan adalah Kristus palsu yang tertutup di tiang salib. Oke, lanjut. Ya itu kesimpulannya karena kamu mundur sebelum selesai. Jadi itu pelanggaran ya. Gitu. Oke, kita sampai dulu, nggak usah turun, di mute aja sambil menyimak kan. Oke. Ya, Nanti yang paling kalau penting, misalnya Kang Dito, bahwa pernyataan Bunda menyatakan bahwa Paulus dan Petrus bertentangan dan surat-suratan yang nggak diterima, saya sudah tunjukkan ayatnya, ternyata diterima ya dan kan diterima memang oleh betul-betul Petrus. bertentangan. Suratan-suratan Coba itu diterima dan Iya, tenggang coba. waktunya saya sudah katakan itu kan udah kita bahas itu bukan tulisan Petrus, itu Kalau- tulisannya muridnya Yohanes Saya Markus. sudah baca, bukan lagi tulisan Petrus. Iya, itu Oke, tulisannya Yohanes Markus muridnya. Yohanes Tapi nggak apa-apa. Markus. Nah, di konsili Yerusalem itu, Ya, udah. Kan itu Di- udah di banyak kon- kita kan kembali lagi ke pembahasan itu, nanti ulang lagi. di konsili Yerusalem itu perbedaannya jelas. Ya. Petrus mengajarkan tetap untuk orang Yahudi yang bersunat. Ada saya, ada Bareta dan Tia. Terus dia. Nah. Jadi kalau Paulus berbicara lain memberitakan- ya, Bang. Udah tahu nih ya. Oke, kita sapa dulu Bang Bereta, selamat malam.
Bang Bereta, selamat malam. Bareta Monitor, selamat malam. Bang Bareta. Bang Bareta, tadi request kalau tidak berbicara, maaf saya turunkan ya. Oke, Tia, selamat malam Tia. Tia, dibuka mute-nya Kak. Saya undang dulu mic-nya, coba dibuka. Kak Tia. Kan dong cara buka moodnya gimana? Ini cara membuktikan perbedaannya nih. Gimana? Cara ini ya, Yesus berkata tidak boleh menghilangkan hukum Taurat 1 titik termasuk sunat. Paulus berkata Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi Yesus itu wajib sunat, Paulus mengatakan sunat bebas. Itu sangat jauh berbeda. Itu loh secara menjelaskannya, jangan panjang-panjang. Gitu loh bro ya, beda ya ajaran Yesus sama Paulus ya. Nah, itu kan sudah dibungkus dengan hukum Taurat namanya, Bang. Hukum Taurat tuh dibungkus di situ. Jadi Yesus mengajar sesuai hukum Taurat. Dibenarkan ke penguraian. Yesus mengajar sesuai hukum Taurat, Paulus mengajar sesuai dengan hukum bebas. Gitu loh bro. Beda betul itu. Hukum Taurat sesuai hukum bebas. Betul. Angkat. Dia udah nggak sanggup itu, udah mau mute aja lah pokoknya dia. Yang penting ada Oten di atas. Ya biar nggak sepi kali, nggak dianggap Oten itu takut. Kan gitu kan ya Bre ya? Ayo Oten yang lain, silakan. Biar nggak dikatain lah, Oten takut ke ruang muslim. Ke komal-komal muslim takut nih, gua nih tunjukin nih. Gua sama Kang Dito nih udah sering nih beberapa kali yang gitu. Coba lalu share gitu loh. Share dulu, beritakan. Coba, tolongin gua. Kita nggak memaksa di sini, itu imanmu tuh. Kita edukasi aja. Betul. Coba kau minta tolong dulu. Tolong teman-teman, aku disiksa di sini. Ya gitu. Padahal enggak bohongan gitu loh. Coba kau chat dulu ke grup-grupmu tuh. Mana teman-teman Kristen tadi, kenapa udah nggak ada? Gak ada, dia nggak ngomong loh, dia takut loh. Ya, nggak tahu sebenarnya. Menurut bro, ya menurut kamu, kenapa sih mereka nggak mau diskusi sama muslim ini akhir-akhir ini, kenapa? Menurut kamu bagaimana? Nggak tahu. Ya bilang aja kau memang nggak punya temen karena kau pakai TL. Kurasa kau ini orang yang terbelakang gitu loh. Yang lain udah pakai TB sebagai revisian yang valid, kok masih pakai TL? TB2 yang penting di dalam sekarang Kristus saya TB2. Teman-teman, kapan kalian kembali ke jalan yang lurus? Supaya nggak kita lagi tunjukkan yang jalan lurus ini. Siapa juga yang mau mengikuti Kristus palsu? Mulai Palsu mau pakai. Saya sudah diikuti. bukan kok Menyesal. Bunda. Udah. Oke, makasih semuanya ya. Ya, mau kemana? Udah, ini Mau meninggalkan jejak. Indonesia Tengah ini udah Amit. jam hampir 10:30. Saya berharap Bang, kau gali itu ya pernyataan Paulus itu kau gali, pelajari di situ. Pelajari, jangan cuma modal imani doang. Saya sudah pelajari. Enggak, ini saran saya. Coba kau pelajari itu kisah para rasul. Pengakuan dia. Nah, ini kan sumber Kristen dari situ. Sumber pengajaran kekristenan itu dari pengakuan Paulus ketemu Yesus katanya tuh, Saulus, kau yang telah menganiaya aku, kaukah itu Tuhan? Nah, inilah sumber yang melandasi keimanan Kristen. Nah, lahirlah surat-surat ini. Kemudian tadi itu 2 Galatia, 2 apa ya? Dengan kelicikanku, kujerat kau dengan tipu daya. Dengan tipu daya, kasihan. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Dengan dusta, ya Allah. Kemudian dikatakan lagi, apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermudah. Ini Bunda, kita bisa angkat ayat-ayat itu, tapi angkat ayat itu kemudian diskusikan, saya bisa terangkan sama Bunda. Loh, tadi aja kok nggak bisa menjelaskan bagaimana
kebenarannya si Paulus apakah Saya berkesusahan bisa dengan ajaran mengukur Yesus anak pengetahuan Maria? tentang firman Tuhan Lah, tentang kitab kami saya tahu. Adakah kau jelaskan Bagaimana tadi walaupun kemampuan satu saya ayat, sudah satu data, Bunda. Bang? Oh, abang. Bunda. Tolong kau satu aja. Ajaran Yesus yang berkesusahan dengan pengajaran si Paulus. Sudah setengah 11 Bunda nanti. Oh, mama, dia lihat jamnya. Dia lihat. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab Bahwa itu. dia tidak sejalan dengan Petrus, itu saya sudah patahkan. Mana ada? Subatannya Buktinya tidak dibawa, disetujui Bang. oleh Tidak Petrus. setuju, Bang. Saya Makanya sudah diadakan patahkan. konsili Yerusalem. Di situ diputuskan, oke, Paulus untuk orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Makanya kau jadi karisteng. Karena kau pengikut Paulus. Itu, Bang. Kau berkulub. Betul itu. Udahlah. Itu kan udah lupa. Udahlah. Udahlah, Bang. Udahlah, Santo Ngakulah kau, Bang. Petrus. Kau pengikut Yesus. Ya kan jadinya aku Palsu. pakai aku mengikuti Santo Petrus. Kan gitu. Cuman dulu bego aja dikasih tahu katanya Yahudi rohani kan gitu. Cuman kau yang sekarang masih ketinggalan. Tapi poinnya begini udah, ntar. Yang tadi Semoga itu dia loh. sadar jadi orang baik. Iya, ya. Yang tadi itu loh, Yudas itu katanya salib gantung diri. Terus kenapa lambungnya dia yang robek? Pakai tali, kemudian Iya, kenapa lambungnya yang robek? Bang, Iya. Bang Kang Dito diceritakan Talinya di itu Bible sampai bahwa dijatuh tali. akhir-akhir terbuat. yang disalib itu ditombak Artinya menjadi lambungnya. akal dama. Tempat Ditombak kematiannya. lambungnya. Ganti lagi. Ketika Biar dulu. Bro. Ya. Menurut Ya. kamu Yesus sama Paulus itu temenan apa musuhan? Gini, kalau saya selalu bicara menurut firman Tuhan, itu yang saya Belum ada ketahui, waktu. saya bilang. Kalau enggak, Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih ya. Dia kan hidup sejaman tuh. Saulus sama Yesus. Waktu hidup sejaman dia temenan apa musuhan? moderator. Enggak sejaman, ada beda berapa tahun gitu. Jadi cerita Paulus itu setelah Yesus sudah terangkat, lagi sudah cerita bersama Sejaman, pelayanan bro. rasul itu barulah pelayanan rasul, baru nampaklah nongol nih Paulus ini gitu. Hidup sejaman kan dia, Nih, bro. Bang Andi baca aja di kitab KPR. Baca semuanya, itu nasihat Bunda loh. Yang Baca menganiaya, kitab keseluruhan. Yang menganiaya, yang membunuh pengikut Yesus siapa? Iya, Bang Handi baca aja kitab KPR. Iya, saya tanya Sekarang baik-baik. Bunda loh, dengar loh. Sederhana loh, bro. Sederhana itu. Yang Iya, menganiaya. saya kan sudah jelaskan panjang lebar tadi bahwa dia orang penganiaya Kristen kemudian bertobat. Iya, pertanyaan saya. Yang sudah jawab. menganiaya.